Mauni Anwar, Bupati Ngawi, beserta rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ngawi, ada Bapak Wakil Bupati, ada Bapak Kapolres, ada Pak Dandim, dan juga Pak Sekda. Baru saja meluncurkan revisi peraturan Bupati dalam rangka menindaklanjuti dari Surat Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 2021 terkait PPKM Mikro Partisipatoris, yang pada intinya Bapak Ibu sekalian seluruh warga masyarakat Kabupaten Ngawi, dari breakdown kegiatan ini ada poin di Instruksi Menteri poin 9 huruf G, kegiatan fasilitasi publik, sosial kemasyarakatan, seni dan budaya sudah boleh kita selenggarakan bagi zona-zona yang hijau dan kuning. Jadi kegiatan sosial kemasyarakatan, seni dan budaya itu sudah boleh kita selenggarakan. Ya, pariwisata, kuliner dan seterusnya boleh dilaksanakan pada zona hijau dan kuning. Dengan terus kita aktif melakukan disiplin protokol kesehatan COVID-19 yang jauh lebih ketat. Penggunaan fasilitas 50% dari kapasitas normal itu juga menjadi acuan. Jadi jam pelaksanaan itu juga akan kita sesuaikan dengan kegiatan yang berlangsung. Jadi contoh misalkan warung makan, angkringan dan seterusnya. Kalau memang bukanya jam 6 sore sampai jam 12 malam, ya monggo silakan. Yang penting di situ protokol COVID-nya harus lebih ketat. Terkait physical distancing harus bisa dijalankan. Contoh misalkan tempat angkringan yang menempati trotoar ukuran 2 kali 10 meter persegi yang biasanya bisa menampung 20 orang, ke depannya hanya bisa menampung 10 orang. Dan operasional jam buka monggo sesuai dengan jam operasional seperti sedia kala. Untuk jam operasional yang dibatasi sampai jam 9 malam hanya kepada retail modern atau supermarket atau mall. Selebihnya kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan bisa berlangsung sesuai dengan jam yang dikehendaki. Misalkan hajatan yang sudah kita biasa lakukan di tingkatan desa, misalkan ada beberapa waktu, pagi misalkan ada temu manten, siangnya mungkin ada hiburan elektron, malamnya ada kegiatan wayang. Nah, ini monggo silahkan untuk dilaksanakan. Tapi sekali lagi yang terpenting Bapak Ibu sekalian, justru protokol COVID-nya harus lebih ketat, kita harus lebih disiplin. Physical distancing harus kita upayakan, sehingga nantinya kita terus bisa menjaga laju paparan COVID-19 di Kabupaten Ngawi, dan semoga kita berdoa bersama Ngawi senantiasa berada pada zona hijau, syukur-syukur maksimal itu kuning, sehingga kegiatan yang dimaksud dalam Instruksi Menteri poin 9 huruf G itu bisa kita fasilitasi dengan baik, sehingga kegiatan ekonomi kita bisa ada percepatan untuk terrecovery dan laju sebaran COVID-19 di Kabupaten Ngawi bisa terkontrol dengan maksimal. Dan strategi itu kita juga siapkan terkait bagaimana lembaga kuratif kita di Kabupaten Ngawi juga akan siap. Jadi yang dulunya ada beberapa contoh Suroto, Rumah Sakit RSUD Dr. Suroto yang sebelumnya hanya menampung 52 kamar, sekarang bisa 85 kamar. ICU-nya yang dulunya 2, sekarang 6.
Itu bagaimana strategi kalau sewaktu-waktu terjadi lonjakan paparan COVID-19 di Kabupaten Ngawi. Terus kemudian dalam rangka testing tracing secara baik, kita sudah secara mandiri memiliki PCR swab di lab Kesda kita yang bisa melakukan sampling 12 jam, itu ada kurang lebih 96 sampling sampai 100 sampling, dan hasilnya bisa diketahui hari itu juga. Dan ini suatu strategi bagaimana kita ketika ada outbreak lonjakan, testing tracing kita juga jauh lebih siap daripada sebelumnya. Kemudian bagaimana langkah untuk penciptaan herd immunity secara terkontrol lewat vaksinasi, itu juga akan kita kawal. Bagaimana pelayanan publik, terus ASN, TNI Polri, kemudian pendidik, pondok pesantren, dunia perdagangan dan seterusnya, itu menjadi yang utama kita fasilitasi lebih dulu sehingga kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan bisa terselenggara dengan baik di Kabupaten Ngawi. Nggih, mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seluruh warga masyarakat Kabupaten Ngawi. Pada intinya mari kita wujudkan pelaksanaan PPKM Mikro partisipatoris dengan terus lebih disiplin protokol COVID-19, tapi kita juga bisa memulai kegiatan ekonomi kerakyatan kita dan kita bisa merecovery kegiatan ekonomi supaya seluruh roda kegiatan ekonomi kita dapat berjalan seperti sedia kala. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun gharib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.